kecuali mengikuti kehendak Tuhan. Karena kita akan mencapai apa yang Dia inginkan dalam kehidupan kita. So, what about your prayer life? Kita dipaksa untuk gini, kalau bangun pagi nggak berdoa, itu bukan Kristen. Kalau berdoa sebaiknya pagi-pagi. Saudara kalah. Saudara, kita bangun lebih pagi dari kita. Mau bangun jam berapa coba? Bangun jam 2. Kalah. Cuma begitu, ya ampun, kesian banget deh kita. Bukan waktunya, bukan apanya, bukan. Yang ada itu kita menemukan kehendak Tuhan. Mau berdoa jam 10 malam ketemu kehendak Tuhan lebih baik. Tapi bukan berarti doa pagi nggak bagus. Ya terserah, tapi itu bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah menemukan kehendak Allah. Itu kan yang penting. Yang penting kita kemudian hidup dalam kehendak Allah. Itu kan yang penting. Udah, ayat terakhir deh. 1 Petrus pasal 4 ayatnya itu. Keluarlah dari sini. Ini sudah tidak ada itu. Coba kita baca dulu ini. Coba lihat-lihat aja dulu. Sebelum kita baca sama, lihat-lihat dulu. Supaya terekam di otak dulu. Sudah? Baru kita baca. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Mengapa? Ayat berikutnya, sebab atau karena telah cukup banyak waktu kamu mempergunakan untuk melakukan apa? Kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Yang dimaksud kehendak manusia itu termasuk kehendakmu sendiri. Ada yang berkata, oh kayaknya Tuhan tidak mau saya mengerjakan kehendak manusia, jadi kehendak pendeta saya juga saya nggak mau ikutin. Bukan itu maksudnya. Kehendak manusia yang dimaksud itu adalah kehendak Tuhan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itu yang kita harus tolak. Tapi kalau dia adalah firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, let's embrace it. Ambil itu. Saya berdoa gereja ini adalah gereja yang ini kata saya pilih hati-hati sekali. Gereja yang terbakar oleh kehendak Allah. Gereja yang melakukan kehendak Allah. Gereja yang mengutamakan kehendak Allah. Gereja yang passionate about the will of God. Gereja yang melakukan kehendak Allah. Sebab Daud, lalu Tuhan menemukan Daud, seorang yang berkenan di hatinya, yang melakukan semua kehendaknya. Istilah 13 ayat yang ke-22. Daud mati setelah dia melakukan kehendak Allah. Saudara, jangan mati dulu sebelum melakukan kehendak Allah. Seumur hidup saya tadinya saya pengen bangun pelayanan. Saya mau bangun pelayanan. Saya berdoa supaya pelayanan saya jadi bagus, supaya saya berkhotbah. Saya latihan berkhotbah sepanjang malam, tulis khotbah untuk kemudian menyampaikan khotbah yang terbaik. Saya mau menjadi pengkhotbah yang hebat. Sampai satu hari saya membaca sebuah buku. Bukunya berjudul God Chosen Fast. Di buku itu ditulis seperti ini. If you want to be counted in the kingdom of God, then find out the will of God in your generation. After you find out the will of God in your generation, surrender your life to that will of God and finish the will of God. Saya habis baca itu, saya rubah seluruh doa saya. Saya tidak lagi mengejar membangun pelayanan. Saya mau kehendak Allah yang terjadi. Saya berkhotbah, saya mau kehendak Allah yang saya khotbahkan. Saya tunggu sebuah kota, saya mau kehendak Allah yang terjadi. My mind change. Dan menurut saya, kalau kehendak Allah terjadi, kerajaan Allah terjadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Let's pray. Saya mau berdoa untuk para anak muda yang hari ini struggle dalam kehidupan. Saya mau berdoa supaya saudara yang hari ini mungkin jauh dari Tuhan, engkau hendak melakukan kehendak Allah. You filled with you. Kamu cuma penuh dengan dirimu sendiri. Kamu penuh dengan kemauanmu. Kamu penuh dengan keinginanmu. Kamu penuh dengan semua hawa nafsu yang menguasai kehidupanmu. Engkau jauh dari Tuhan. Engkau tidak mau hidup dalam kehendak Tuhan. Hari ini saya mau berdoa untuk saudara-saudara sekalian.
berkata begini, saya mau jadikan kehendak Tuhan sebagai yang utama hidup saya. Saya mau jadikan kehendak Tuhan sebagai passion dalam kehidupan saya. Kadang-kadang saudara yang berkata begini, ya saya datang ke gereja, tapi bukan kehendak Tuhan yang saya cari. Saya cuma cari berkat. Kehendak Tuhan gak penting buat saya. Yang penting kenyamanan diri saya. Saya datang ke gereja, saya cuma mau kebutuhan saya dijawab, bukan kehendak Tuhan. Mari kita rubah cara berpikir kita. Kalau kau ada di sini dan kau berkata begini, aduh, saya perlu diperbaharui, saya perlu melakukan, saya perlu datang pada Tuhan. Altar ini cukup besar, saudara boleh keluar dari tempat duduk saudara dan maju ke depan. Tua, muda, besar, kecil, berdiri dan posisi saudara akan datang dan kemudian nikmati apa yang Tuhan ingin. Mari maju ke depan. Saudara mau didoakan, just come, run. Nggak usah tunggu lagu dulu. Nggak perlu.